Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yahya Ayasi. Saya di sini ingin mengkaji tentang kasus sejumlah anak usia sekolah dasar yang didiagnosis kecanduan judi online dari konten live streaming para streamer game yang secara terang-terangan mempromosikan situs judi online-nya. Lawrence M. Friedman adalah seorang ilmuwan hukum dan penulis yang terkenal dengan teori hukum yang dipakai untuk menganalisis sistem hukum. Pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum dapat diaplikasikan dalam konteks kecanduan judi online anak-anak melalui berbagai langkah, seperti 1. Struktur hukum. Pemerintah mungkin perlu memperkuat struktur hukum yang mengatur kegiatan judi online, seperti mengatur umur untuk membeli fitur gambling, mengatur jumlah uang yang dapat dikeluarkan, dan memperkuat juga perlindungan untuk anak-anak. 2. Substansi hukum. Pemerintah mungkin perlu memperkuat substansi hukum yang mengatur kegiatan judi online, seperti memperkuat perlindungan untuk anak-anak, memperkuat sanksi bagi para streamer yang mempromosikan situs judi online di live streamingnya, dan memperkuat perlindungan untuk pemerintah yang mengelola aspek keamanan siber dan hukum terkait judi online. 3. Budaya hukum. Pemerintah mungkin perlu memperkuat budaya hukum yang mengatur kegiatan judi online, seperti memperkuat pengetahuan dan kebijakan terhadap risiko dan dampak negatif dari judi online, serta memperkuat pelatihan dan informasi bagi anak-anak dan para streamer. 5. Sumber daya manusia. Pemerintah mungkin perlu memperkuat sumber daya manusia yang terlibat dalam menjalankan sistem hukum terkait judi online, seperti memperkuat tenaga kerja di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 5. Pendekatan integral. Pemerintah mungkin perlu memperkuat pendekatan integral yang menggunakan sarana non-penal seperti teknologi, budaya, kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan pendekatan global. 6. Pluralisme hukum. Pemerintah mungkin perlu juga memperkuat pluralisme hukum yang mengacu pada kemajuan dan perkembangan hukum global, seperti pengembangan teori dan ilmu hukum yang globality constituis dan plurality constituis. 7. Kebijakan penanggulangan kejahatan. Pemerintah mungkin perlu memperkuat kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana penal dan sarana non-penal, seperti pendekatan teknologi, budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan pendekatan global. Dalam konteks kecanduan judi online anak-anak, pandangan Lawrence Friedman tentang sistem hukum dapat juga diaplikasikan melalui beberapa langkah, yaitu seperti 1. Memperkuat struktur hukum yang mengatur kegiatan judi online, seperti mengatur umur untuk membeli fitur gambling, mengatur jumlah uang yang dapat dikeluarkan, dan juga memperkuat perlindungan untuk anak-anak. 2. Memperkuat substansi hukum yang mengatur kegiatan judi online, seperti memperkuat perlindungan untuk anak-anak, memperkuat sanksi bagi para streamer yang mempromosikan situs judi online tersebut, dan memperkuat perlindungan untuk pemerintah yang mengelola aspek keamanan siber dan hukum terkait judi online. 3. Memperkuat budaya hukum yang mengatur kegiatan judi online, seperti memperkuat pengetahuan dan kebijakan terhadap risiko dan dampak negatif dari judi online,
serta memperkuat pelatihan dan informasi bagi anak-anak dan juga bagi para streamer. 4. Memperkuat juga sumber daya manusia yang terlibat dalam menjalankan sistem hukum terkait judi online, seperti memperkuat tenaga kerja di kepolisian, di kejaksaan, dan di pengadilan. 5. Dan juga memperkuat pendekatan integral yang menggunakan sarana non-penal seperti teknologi dan tadi budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan pendekatan global. 6. Memperkuat pluralisme hukum yang mengacu pada kemajuan dan perkembangan hukum global, seperti pengembangan teori dan ilmu hukum yang globality constituis dan plurality constituis. 7. Memperkuat kebijakan penanggulangan kejahatan yang menggunakan sarana penal dan sarana non-penal, seperti pendekatan teknologi, budaya, kultural tadi, pendekatan moral juga, dan pendekatan global. Dan berdasarkan pandangan Friedman, dari kasus kecanduan judi online dari bocah-bocah yang diakibatkan oleh konten live streaming para streamer game yang mempromosikan situs judi online merupakan contoh dari perilaku yang tidak diingatkan yang mengakibatkan dampak negatif. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum harus memiliki tingkat ketaatan yang tinggi untuk mengatur perilaku yang tidak diingatkan dan membantu mencegah dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Dalam kasus ini, sistem hukum harus memiliki regulasi yang kuat untuk mencegah streamer game dari mempromosikan situs judi online kepada anak-anak. Pemerintah juga harus membentuk satuan tugas yang terdiri dari kepolisian, otoritas jasa keuangan atau bisa disebut OJK, serta pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan, bisa disebut juga PPATK, untuk mengendalikan kegiatan judi online dan membantu mencegah kecanduan yang mungkin akan terjadi. Friedman juga meningkatkan perhatian terhadap perilaku yang tidak diingatkan yang mungkin akan terjadi di era digital. Dengan peningkatan penggunaan teknologi dan komunikasi kita sekarang, perilaku yang tidak diingatkan semakin mudah akan terjadi dan menyebabkan dampak negatif. Sistem hukum harus memiliki regulasi yang kuat untuk mencegah perilaku yang tidak diingatkan dan membantu mencegah dampak negatif yang mungkin akan terjadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.